Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Yohanes Prayoga di YouTube Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah klik video ini dan kita kembali untuk melihat bagaimana perkembangan BTC karena kemarin dapat beberapa hari penurunan BTC lumayan ya. Lumayan curam 1 2 3 4 atau 4 hari, 4 hari atau 4 candle turun itu agak gede-gede. Tapi walaupun di sini sideways ya beberapa harinya. Nah, seperti yang aku jelaskan di video-video sebelumnya, ada batasan yang sangat mengerikan ketika tertembus ya. Contoh yang kemarin aku jelasin yang di video sebelumnya kan di sini. Kalau ini ketembus ini masih kemungkinan bisa nyari support baru toh. Ya, support baru di sinian ya. Kemungkinan seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut lebih bahas, sebelum kita bahas lebih lanjut, kok bisa dibalik-balik ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas itunya dulu, fundamentalnya. Ada Novogratz. Aduh, namanya kok sulit banget buat orang Jawa untuk ngomong. Intinya ada Mike ya. Mike ini adalah miliarder itu. Miliarder Bitcoin yang mengatakan atau memprediksi bahwa BTC itu akan ke $500, $500.000, tapi setengah dekade ya. Jadi Mike ini kalau dari beritanya kayak gini, Mike Novo sekali lagi menegaskan dukungannya untuk prediksi masa depan senilai $500.000 kayak gitu. Nanti kita akan baca lebih lanjut, tapi jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain YouTube ini. Dan aku undang sih, kok agak sulit aku ngomong sekarang ya. Aku undang kalian untuk menggunakan xt.com dan aku siapin cashback rasio atau rebate rasio sebesar 80% buat kalian yang daftar xt.com menggunakan link yang ada di deskripsi. Oke. Hanya menggunakan link yang ada di deskripsi. Aku sudah memberikan 80% cashback hanya di situ. Jadi kalau aku rubah ya, aku bisa rubah nih. Aku bisa rubah. My ratio, friend rasionya aku bisa rubah. Jadi tetap aku jadiin 80%. Ya hanya aku saja gitu ya. Jadi jangan lupa daftarnya di link deskripsi. Oke, kita lanjut ke fundamental. Jadi lanjut ya. Mike Novo sekali lagi menegaskan dukungannya untuk prediksi masa depan senilai $500.000 untuk Bitcoin. CEO Galaxy Digital yang baru-baru ini menghadiri conference BTC 2022 yang diadakan di Miami telah berbicara mendukung cryptocurrency sekali lagi. Menyoroti potensi masa depan dari aset digital, Novogratz memberikan prediksi berbicara di konferensi, tetapi ini bukan pertama kalinya miliarder membuat prediksi seperti itu. Mendorong Bitcoin menjadi $500.000. Novogratz yang menempatkan Bitcoin pada $500.000 dalam setengah dekade berikutnya telah berbagi pemikiran di balik prediksi ini. Salah satunya adalah ekonomi dan tingkat inflasi yang terus meningkat dan mengganggunya. Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika telah bekerja tanpa henti untuk meningkatkan suku bunga dan hal-hal lain. Tetapi miliarder itu mencatat bahwa begitu The Fed mulai mengambil jeda dari semua ini, maka aset digital akan melanjutkan pergerakannya ke atas. The Fed itu masih menaikkan suku bunga dalam 1 tahun ini. Tetapi yang perlu kalian tahu bahwa tidak akan bank sentral menaikkan secara terus-menerus suku bunganya tahun demi tahun ya, karena sangat berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi negara itu sendiri. Maka ada kalanya di mana ketika negara itu sudah menaikkan suku bunga karena ekonominya bagus di sebuah negara, pasti ada saatnya dia itu stay ya, diem dulu, nggak naikin suku bunga atau malah nurunin suku bunga kayak gitu. Jadi ketika dia sudah stay ya, suatu negara itu sudah suku bunganya stay, nggak naik nggak turun atau malah turun,
itu cryptocurrency makin besar gitu ya, baru naiknya. Kalau sekarang masih belum, karena The Fed-nya masih menaikkan suku bunga dalam tahun ini gitu ya. Lanjut, miliarder itu mengharapkan bank sentral tidak hanya akan menaikkan suku bunga karena inflasi yang tinggi, tetapi juga kemungkinan akan menaikkan suku bunga itu setinggi 50 basis poin. Namun ini tidak dapat berlanjut selamanya. Dan The Fed pada akhirnya perlu mereda, yang aku bilang tadi, perlu mereda. Ini adalah saat Novogratz memprediksi bahwa Bitcoin akan pergi ke bulan Go to the Moon. Pergi ke bulan. Inilah yang diharapkan miliarder akan mendorong harga aset digital setinggi prediksi 500.000 dolarnya. Novogratz tidak berhenti hanya pada 500.000. Dia juga menjelaskan BTC diharapkan aset digital yang pada akhirnya mencapai 1 juta. Tapi jangan berharap lebih atau jangan berharap terlalu besar, karena itu hanya prediksi dan pasti jangkanya lama. Ya, kalau mereka kan long term, beda dengan kita yang mana prediksinya nggak nyampe, mana nggak nyampe, ya beda dong. Prediksi mereka itu long term, bukan jangka pendek gitu ya. Lanjut, waspadalah terhadap dolar. Tampaknya Bitcoin bukan satu-satunya aset yang menjadi perhatian Novogratz selama konferensi Miami. Dia juga menyinggung dolar Amerika Serikat saat dia menyatakan harapan bahwa mata uang akan terus menguat daripada terus jatuh. Menyatukan hubungan antara Bitcoin dan dolar, miliarder itu menjelaskan bahwa dolar yang menuju tak terhingga berarti Bitcoin menuju tak terhingga, yang secara keseluruhan tidak akan baik untuk dunia barat dengan cara apapun. Karena ketika terlalu banyak namanya dolar akan inflasi dan negara barat akan berantakan total. Ketika sudah berantakan total, mereka mata uangnya tidak akan berharga. Ketika tidak berharga, maka negaranya bakal hancur. Ya, bangker hancur, maka semua yang berhubungan dengan USDT atau USD juga melambung tinggi, tetapi ya nggak tahu nanti gimana. Intinya bubble, itu namanya bisa dikatakan bubble ekonomi, karena terlalu besar inflasi yang terjadi di sebuah negara. Dia menaikkan suku bunga, menaikkan suku bunga terus saja begitu. Dia ngomong kayak gini, saya pergi tidur dan berdoa agar para pengelola ekonomi AS tidak mengacaukannya, kata Novogratz. Saya benar-benar berdoa agar dolar menjadi kuat dan tidak sampai tak terbatas. Tidak sampai tak terbatas ya, ingat ya. Kata-katanya tidak sampai tak terbatas, karena Bitcoin menjadi tak terbatas berarti seluruh dunia barat benar-benar hancur berantakan. Jadi benar-benar ya mengharapkan seperti itu. Kalau seumpamanya ekonomi AS itu pengelolaannya bagus, maka Bitcoin bagus. Ketika pengelolaannya jelek, waduh, itu berbahaya, kata Novogratz. Intinya kayak gitu aja deh. CEO Galaxy Digital sebelumnya mengatakan bahwa dia melihat Bitcoin akan mencapai 500.000 dolar. Dia telah menjelaskan bahwa dia melihat sebagian besar cryptocurrency sekarat seiring waktu, tetapi lebih banyak orang ingin memiliki aset digital yang akan menjadi pendorong utama di baliknya mencapai titik harga ini. Jadi sabar aja. Sekarang kita masuk ke masalah technical analysis. Tapi aku tetap ingetin, jangan lupa gabung di sd.com menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian dapat 80% cashback. Oke? Sekarang kita masuk ke namanya technical analysis. Dari conference Miami, Pak Novo itu mengatakan seperti itu. Mike Novo. Sekarang kita akan prediksi bagaimana keadaan saat ini. Kalau kita menggunakan harian, time frame harian, lebih baiknya tidak masuk saat ini. Lebih baik tidak masuk saat ini. Dan ini yang kemarin aku udah jelasin, dimana di sini ada support yang tertembus, maka kemungkinan besar akan mengalami sebuah penurunan untuk mencari support baru. Ya, mencari support baru. Setelah mencari support baru, biasanya dia akan testing dulu di support tersebut. Kalau tertembus ya maka cari support baru lagi di bawah.
Kalau udah nggak kuat testing, maka dia mulai naik dan akan tes lagi support yang ini ya. Support yang ini. Nah, ini kita harus menunggu dengan sabar. Kira-kira jika memang BTC itu menembus namanya support ini ya, resisten ini. Resisten yang terakhir ya, yang di sini ya. High terakhir. Ketika memang dia bisa menembus ini lagi atau kembali ke atas dan menembus ini, kemungkinan besar bisa naik sampai ke 52.000 atau bahkan ke 60.000 dolar per BTC-nya. Tapi kita lihat nantinya saja ya. Kalau dari sisi fundamental sudah bagus, banyak miliarder yang masuk dan menyimpan BTC untuk aset jangka panjang. Sekarang kita harus belajar atau bagaimana kita melihat technical analisisnya, itu mana sih start yang terbaik. Nah, itu yang paling penting. Kalau kalian memang maunya jadi long term ya, trading long term, ya udah kalian anggap saja punya gaji 5 juta atau 10 juta deh. 10 juta masukin aja 20%, 2 juta tiap bulannya di cryptocurrency. Pada akhirnya juga bakal naik gitu ya. Per 2 juta masukin lagi, masih ada 8 juta gajimu. Jadi kamu nggak perlu analisa, memang nggak perlu bingung sama technical analysis. Kamu hanya cukup dapat gaji, ya udah tak potong 20%, 2 jutanya tak masukin lagi ke kripto. Dapat gaji lagi 20 juta, dipotong 20% masukkan ke kripto. Nggak usah mikir juga ya, mau turun mau naik, tapi pada akhir-akhirnya nanti bakal naik. Intinya gitu. Kalau pakai itu berarti kalian nggak, kok aku kelangopan. Berarti kalian nggak perlu namanya prediksi, ya. Kalau yang mau intraday yang kayak aku trading open terus habis itu berhenti, itu harus gunain technical analysis dan diupayakan adanya namanya stop loss atau batasan kerugian karena tidak mau kedorong atau keseret-seret market saat turun gitu ya. Itu aja yang bisa aku jelaskan. Aku Yohanes Prayoga. Selamat bertrading dan happy investasi. Terus pelajarin technical analysis lagi kalau bagi yang intraday. Kalau yang long term nggak perlu, tinggal masukin itu aja. Oke, bye bye. Subscribe, like dan share ya. Dah.